Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Yayasan Anti Seks Bebas yang telah mengadakan acara pada hari ini, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang, saya Mesyara Kalisa. Pada saat ini bertindak sebagai MC, mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga ada sambutan dan pembukaan acara secara resmi, yang keempat, ada seminar yang berjudul Dampak dari Perilaku Seks Bebas. Dan yang terakhir, ada penutup. Hadirin dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada sambutan dan pembukaan acara secara resmi yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Anti Seks Bebas kepada Ibu Zara Nabila Ratu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara seminar kali ini, serta hadirin seluruh audiens yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan pertolongannya, acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan. Para hadirin sekalian, sesuai dengan tema acara kita, yaitu tentang dampak dan perilaku dari seks bebas yang telah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Pada hari ini, saya selaku Ketua Umum Komunitas Anti Seks Bebas resmi membuka untuk mensosialisasikan dampak dari seks bebas dengan harapan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Tentunya, saya berharap semoga acara ini bisa terlaksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam acara kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zara Nabila Ratu yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu seminar yang berjudul Dampak dari Perilaku Seks Bebas yang akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Joses Aristo Christopher, seorang speaker asal
Tangerang Selatan yang telah berkecimpung di dunia public speaking. Kepada Saudara Jokses, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Senang sekali rasanya saya bisa untuk membawa acara pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joses Aristo Christopher yang akan memandu sesi talk show pada kesempatan siang hari ini. Di sesi talk show kali ini tentang seks bebas yang sedang kerap terjadi di remaja zaman ini, berbicara saat seks bebas tentu menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan di negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang lulusan kedokteran di Oxford University. Langsung saja kita sambut Mas Fatur Rahman. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 10 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Untuk itu, saya persilakan kepada Mas Fatur untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Mas Fatur. Terima kasih kepada moderator yang terhormat. Mari kita mulai seminar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman atau biasa dipanggil Fatur. Di sini saya akan membawakan seminar tentang tema dampak dari perilaku seks bebas. Apa itu seks bebas? Apa itu kondisi seksual? Seks bebas ini ialah kegiatan yang dilakukan secara berdua pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari dua orang lain jenis yang belum terikat pernikahan. Perilaku seks bebas adalah aktivitas seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sama dengan zina. Perilaku ini dinilai sebagai perilaku seks yang menjadi masalah sosial bagi masyarakat dan negara karena dilakukan di luar pernikahan. Di sini ada penyebab perilaku seks bebas. Penyebab perilaku seks bebas ini ada pengaruh media elektronik atau media sosial. Dengan adanya media elektronik, akses untuk mencari media dewasa atau konten pornografi lebih mudah sehingga ini akan memicu para remaja melakukan perilaku seks bebas ini. Selanjutnya ada minimnya pengetahuan di sini yang dimiliki remaja sehingga mereka akan rentan melakukan tindakan tanpa tahu apa resiko yang akan dihadapi ketika kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sudah terjadi. Selanjutnya ada kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap apa yang dilakukan sang anak ini dapat membuat sang anak dapat bertingkah sebebas mungkin dan akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada rendahnya pendidikan moral agama. Seperti yang kita ketahui sendiri, keadaan norm moral agama di Indonesia ini sangat minim. Banyak orang yang menganggap enteng masalah agama ini. Padahal perilaku seks bebas ini termasuk salah satu perbuatan yang memiliki dosa yang sangat besar. Dan di Indonesia ini sekarang perilaku-perilaku seperti ini semakin dianggap biasa dan normal. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan sekitar dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap perilaku seseorang yang dilakukan. Lingkungan sekitar yang baik akan membawa pengaruh yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membawa kita ke perilaku yang buruk juga. Selanjutnya ada dampak dari perilaku seks bebas. Dampak dari perilaku seks bebas ini ada dua aspek, yaitu aspek medis dan aspek sosial. Di mana aspek medis ini, seks bebas dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti klamidia, kanker mulut rahim, gonorea, bahkan hingga penyakit seperti AIDS. Banyak penyakit yang terjadi ketika sudah
melakukan perilaku seks bebas ini, apalagi ketika sudah mencapai tahap sering berganti pasangan, akan mudah terjangkit penyakit kelamin menular. Selanjutnya ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini perilaku seks bebas memiliki perasaan dan kecemasan tertentu, terpaksa menikah karena hamil, perasaan takut karena tidak siap hamil, dikucilkan dari keluarga besar maupun lingkungan sosial hingga berhenti sekolah. Apalagi di Indonesia ini perilaku seks bebas di luar nikah ini, jika sampai hamil di luar nikah, ini biasanya akan dianggap sebagai aib oleh keluarga, dan ujung-ujungnya pelaku yang hamil di luar nikah banyak yang lebih memilih menggugurkan bayinya karena baik tekanan yang terjadi. Selanjutnya ada upaya mencegah perilaku seks bebas. Yang pertama ada pendidikan seks komprehensif, yaitu pendidikan seks yang tepat dapat memberikan pengetahuan tentang anatomi tubuh, reproduksi, kesehatan seksual, kontrasepsi, dan bahaya penyakit menular seksual. Hal ini membantu individu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab tentang kehidupan seksual mereka. Selanjutnya ada komunikasi terbuka, di mana yaitu membangun komunikasi antara orang tua, pendidik, dan generasi muda tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada akses ke informasi dan layanan. Menyediakan akses yang mudah terhadap informasi yang akurat terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi sangat penting. Ini dapat melibatkan kampanye penyuluhan, materi pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan terpercaya. Selanjutnya ada promosi nilai dan etika yang positif, di mana memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai positif, termasuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesetiaan dan tanggung jawab sosial dapat membantu mengubah sikap terhadap perilaku seks bebas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan moral dan etika, serta melalui peran pemimpin masyarakat dan tokoh agama. Selanjutnya ada pembentukan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup yang positif, termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, mengelola emosi, dan berkomunikasi dengan baik, dapat membantu individu muda menghadapi tekanan dan tantangan yang berkaitan dengan seksualitas. Sekian presentasi yang saya bisa berikan. Bisa kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fatu. Mungkin teman-teman bisa memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Fatu atas materi yang sudah dipaparkan. Jadi teman-teman, sesi pemaparan sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama Mas Fatu oleh moderator. Nah, Mas Fatu, pertanyaan saya untuk materi yang disampaikan, yang pertama adalah apakah seks bebas termasuk pengaruh yang datangnya dari budaya luar negeri atau gimana, Mas? Baik, Mas moderator. Apakah seks bebas termasuk pengaruh yang datangnya dari budaya luar negeri negara kita? Itu iya, karena perilaku seks bebas ini bukan budaya Indonesia dan sangat bertentangan dengan nilai dan norma susila bangsa kita ini. Perilaku seks bebas ini datang dari budaya barat yang seharusnya dihindari karena banyak hal negatif yang ditimbulkan. Tapi Kak, apakah dari Mas Fatu sendiri mendukung adanya seks bebas juga di Indonesia atau tidak? Tidak, karena banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan oleh perilaku seks bebas ini. Lebih banyak hal negatifnya dibanding positifnya. Oke, baik. Berarti lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya, Mas Fatu. Iya, benar. Oke. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa bahaya sih Mas menurut Mas Fato ini perilaku seks bebas bagi penerus bangsa Indonesia? Karena kan sudah sering banget terjadi ya Mas di Indonesia ini hamil di luar nikah atau gimana? Menurut Mas Fato bagaimana? Perilaku seks bebas ini dapat mempengaruhi penerus bangsa Indonesia karena memiliki dampak yang kompleks pada penerus bangsa. Berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan adalah penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, dan nilai dan budaya terhadap penerus bangsa Indonesia. Penyebaran penyakit menular seksual itu dapat berdampak negatif pada kesehatan dan harapan hidup generasi muda, serta mempengaruhi keberlanjutan dan produktivitas negara.
Untuk kehamilan di luar nikah, kehamilan remaja dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius pada individu dan masyarakat, termasuk peningkatan resiko putus sekolah, kesulitan finansial, dan gangguan pada rencana masa depan. Karena masa remaja itu masih sangat muda dan masih pelin-pelan untuk kedepannya. Dan untuk nilai dan budaya, perilaku seks bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan merusak ikatan sosial yang sudah dibangun pada bangsa Indonesia ini. Baik, berarti sangat berpengaruh ya Mas untuk penerus bangsa Indonesia nantinya ya mengenai seks bebas ini. Ya. Oke, mungkin cukup sekian Mas pertanyaan dari moderator yaitu saya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya Mas. Yaitu teman-teman yang saya hormati, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada dua orang teman-teman hadirin sekalian yang ingin bertanya kepada Mas Muhammad Fatur Rahman. Dipersilahkan untuk teman-teman yang menanya, baik mau raise atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada ya Mas Fatur Rahman. Maka dari itu, Alhamdulillah, hadirin teman-teman yang berbahagia semua, sesi kegiatan inti ini sudah berakhir. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa seks bebas ini sangat berpengaruh kepada para penerus bangsa di Indonesia. Di mana seks bebas itu sendiri merupakan bukan budaya Indonesia, merupakan budaya dari luar negeri yang akhirnya terbawa ke Indonesia. Hal ini dapat berdampak banyak baik dalam kesehatan maupun ke sosial bagi kehidupan para anak muda nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya, moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga makasih untuk Mas Fatur Rahman atas kesempatannya sudah bisa menjelaskan kepada teman-teman sekalian semua. Saya tutup untuk kegiatan pemaparan dengan Mas Muhammad Fatur Rahman. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Joses Aristo Christopher yang telah memandu acara seminar pada kali ini. Tidak terasa, waktu kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bersama dari Mas Fatur Rahman dari acara seminar kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai dampak dari perilaku seks bebas. Sebelum acara ini diakhiri, mari kita semua untuk foto bersama. Dimohon untuk menyalakan kameranya ya semuanya. 1, 2, 3. Sudah. Dan untuk Mas Fatur Rahman, nanti akan ada sertifikat berupa elektronik sertifikat yang akan dikirimkan melalui email yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan Anti Seks Bebas, Ibu Zara Nabila Ratu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada acara kali ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Saya, Misyara Kalisa, selaku MC, saya sudahi. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.